Kekerasan seksual naik drastis di masa pandemi COVID-19. Pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di DPR menemui jalan buntu. Saya Setri Yasra, inilah Opini Tempo. Darurat kekerasan seksual tak juga menggugah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual. Dengan berbagai dalih, DPR menunda-nunda pembahasannya meskipun korban terus berjatuhan. Tiadanya empati wakil rakyat terhadap para korban berujung pada sulitnya mencegah dan menangani kejahatan ini. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tak membuka mata para politikus. Hingga awal Oktober lalu, Komnas Perempuan menerima sekitar 4.200 laporan kekerasan seksual. Angkanya melonjak dari tahun lalu sebanyak 2.400 kasus. Statistik tersebut bisa lebih tinggi karena ada juga korban yang takut melapor atau kasusnya ditutup-tutupi oleh pelaku seperti yang terjadi di sejumlah universitas. Komnas Perempuan dan sejumlah pegiat kesetaraan gender sejak 10 tahun lalu telah meneriakkan isu ini. Komnas pula yang menggodok naskah akademiknya sepanjang 2012 hingga 2015 dan menyampaikan draftnya ke DPR pada 2016. Diberi judul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, draft ini baru masuk program legislasi nasional setahun kemudian. Sampai DPR periode lalu berakhir, draft tersebut tak kunjung diketok. Politikus Senayan bahkan mencabut draft tersebut dari daftar prioritas legislasi pada tahun lalu. Rancangan yang sekarang dibahas di Panitia Kerja bukanlah draft bikinan Komnas Perempuan, melainkan produk Badan Legislasi DPR dengan nama Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 9 jenis kekerasan seksual di draft lama dipangkas menjadi 5. Kejahatan yang dihilangkan antara lain pemaksaan perkawinan. Selain mencutnya jumlah tindak pidana, definisi kekerasan seksual berubah. Dalam rancangan yang baru, unsur relasi kuasa dan relasi gender yang kerap melatari kekerasan seksual ditiadakan. Frasa tanpa persetujuan korban juga lenyap. Padahal, frasa tersebut penting untuk membedakan pelaku dengan korban. Hasil kompromi para politikus tersebut jelas merupakan kemunduran. Alasan DPR bahwa undang-undang ini rumit dan sulit dibahas sangat mengada-ngada. Draft yang dibuat Komnas Perempuan hanya 64 halaman. Bandingkan dengan draft Undang-Undang Cipta Kerja setebal 1.870 halaman dan mengubah 82 undang-undang. Dalam hal yang terakhir, DPR dan pemerintah menuntaskan dalam waktu setahun. Presiden Joko Widodo semestinya menggalang partai politik pengusungnya yang memiliki kursi mayoritas di parlemen untuk mengebut pembahasan. 2 partai pendukung Jokowi, Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar, ironisnya justru menjadi pengganjal. Keduanya mengikuti gendang Partai Keadilan Sejahtera yang selalu menentang disahkannya undang-undang ini. Patut dikecam, wakil rakyat dan elit politik menghadang undang-undang ini demi kepentingan politik jangka pendek, membarternya untuk maksud lain. Patut dicurigai, kelak kalaupun rancangan ini disahkan, isinya bakal jauh panggang dari api. Pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan korban kejahatan seksual tampaknya tak akan optimal. Simak opini selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.